warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari aplikasi kekongruenan pada konsep teori bilangan, yaitu tes keterbagian. Ya, waktu di SD ataupun di SMP ataupun waktu di SMA, mungkin pernah mendengar ciri-ciri bilangan habis dibagi 2, ciri-ciri bilangan habis dibagi 3, ciri bilangan habis bagi 5, ciri bilangan habis bagi 4, ciri bilangan habis bagi 10, 11, dan lain-lain. Ya, pertanyaan yang dasar yaitu, ya, kenapa kita percaya saja dengan ciri-ciri bilangan tersebut? Dari mana asal-muasalnya? Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu khusus untuk yang ciri-cirinya bagus saja. Cirinya yang bagus itu dulu kan ciri habis bilangan habis bagi 10, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 pangkat I, ciri-ciri bilangan yang habis bagi 3, ciri bilangan habis bagi 9, dan ciri bilangan yang habis bagi 10, dibagi 11 gitu, ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat dasar teorinya dulu. Ingat, waktu di sekolah dasar kalau kita menuliskan bilangan 123 itu sama dengan 1 kali 100 tambah 2 kali 10 ditambah 3. Ya, begitu juga contoh yang lain. Misalnya kalau kita ingin membuat misalnya 1427 misalnya. Ini bisa kita tulis 1 dikali 1000 ditambah 4 dikali 100 ditambah 2 kali 10 ditambah 7. Ya. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana kalau kita bicara secara umum? Misalnya kita diberikan sebuah bilangan, misalkan N itu sama dengan AK kurang 1, A2, A1, A0. Ini adalah deretan angka-angka. Ingat kalau angka itu yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi A1, AK kurang 1 sampai A0 ini merupakan digit-digit gitu. Berarti kalau di sini kita tulis AI itu anggota 0, 1, 2 sampai 9 gitu. Jadi dia digit. Ya. Karena itu berdasarkan konsep yang ini, maka si N dapat kita tuliskan sebagai, lihat nih, kalau dia 4 digit, AK-nya itu 10 pangkat K. Kalau ini 0 berarti ini 3 ya. A0, A1, A2, A3. Berarti ini 1 kali 10 pangkat 3. Makanya di sini AK kali 10 pangkat K tambah AK kurang 1 kali 10 pangkat K kurang 1 ditambah seterusnya, tambah A2 ditambah kali 10 pangkat 2 tambah A1 kali 10 ditambah A0. Ya. Jadi N-nya dapat kita tuliskan seperti ini. Ya. Oke. Agar lebih jelas, mungkin misalnya kita buatkan contoh lain. Misalnya kalau N-nya sama dengan misalnya 222.013 gitu. 22.013. Berarti ini bisa kita tulis. Kita lihat kalau ini A0, ini A1, A2, A3, A4. Berarti bisa kita tulis A4-nya 2 dikali 10 pangkat 4 ditambah 2 dikali 10 pangkat 3 ditambah 0 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1 dikali 10 ditambah 3. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini akan kita jadikan dasar kita untuk mengembangkan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Misalnya kita lihat bagaimana sisa bagi N jika dibagi oleh 10, bagaimana sisa bagi N jika dibagi oleh 2 pangkat I, bagaimana sisa bagi N jika dibagi oleh 3 dan 9, bagaimana sisa bagi N jika dibagi oleh 11. Yang pertama kita lihat kalau N dibagi oleh 10. Kita punya tadi N sama dengan AK dikali 10 pangkat K ditambah AK kurang 1 dikali 10 pangkat K kurang 1 ditambah seterusnya, ditambah A2 kali 100 ditambah kali 10 pangkat 2, kita cocokkan ya polanya, tambah A1 kali 10 pangkat 1 ditambah A0. Ya. Sekarang
N ini kita bagi dengan 10. Kalau pada konsep kongruensi bagi 10, kita lihat sisa baginya, berarti kita cukup modulkan dengan 10. Ya, kita lihat 10 pangkat K pasti kongruen 0 mod 10. Jadi kita punya 10 pangkat K itu kongruen 0 mod 10 untuk K-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi dengan mudah, karena di sini dari 1, 2, K kurang 1 sampai K. Ya, berarti N akan kongruen AK dikali 0 ditambah AK kurang 1 dikali 0 ditambah seterusnya ditambah A2 dikali 0 ditambah A1 dikali 0 ditambah A0. Jadi ini kongruen A0 mod 10. Jadi kalau kita ingin melihat sisa bagi dibagi oleh 10, lihat saja digit satuannya. Ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan. Jadi sisa bagi oleh 10 cukup dicek satuannya. Digit satuannya saja. Oke. Saya di sini dapat A0 gitu ya. Contohnya kalau ditanya berapa 22.013 dibagi oleh 10 sisanya? Ya, jawabnya langsung satuannya berapa? 3, berarti 3. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah membuktikan pola yang pertama untuk sisa bagi oleh 10. Selanjutnya kita cek untuk sisa bagi oleh 2 pangkat I. Sisa bagi oleh 2 pangkat I. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat satu per satu, misalnya kalau habis dibagi 2, kita lihat aja 10 itu kongruen 0 mod 2. Ya. Ya. Apakah 10 kongruen 0 mod 4? Jawabannya tidak. Tapi kalau saya buat di sini 10 pangkat 2 itu kongruen 0 enggak mod 4? Ya, kongruen 0. Ya. Jadi di sini kalau 4 itu kan bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 2. Oke ya. Berarti kalau kita lanjutkan ini, pola ini 10 pangkat tunggu, kita cek dulu yang dari sini. 10 pangkat 3 itu kongruen 0 mod 4. Ya. Bagaimana dengan mod 8? Kalau 10 pangkat 2 mod 8 tidak 0 ya. Tapi kalau 10 pangkat 3 mod 8 itu 0. Oke. Bisa bagi 1000 oleh 8. Lah, 1000 sebenarnya 8 kali 125 berarti habis ya. Oke. Nah, berarti ini bisa juga kita tulis 2 pangkat 3. Berarti di sini sebenarnya walaupun harus kita buktikan secara induktif, kita punya 10 pangkat K itu kongruen 0 mod 2 pangkat K. Kalau kita ingin membuktikan ini sebenarnya mudah juga gitu. 10 pangkat K itu kan sama dengan 2 dikali 5 pangkat K. Berarti sama dengan 2 pangkat K dikali 5 pangkat K. Kalau kita modulukan 2 pangkat K bagaimana kira-kira? Mod 2 pangkat K, yang ini jadi 0, ya ini terserah 5 pangkat K saja. Nah, kongruen ya. Ini sama dengan 0 mod 2 pangkat K. Jadi dari sini kita punya 10 pangkat K itu kongruen 0 modulo 2 pangkat K. Ya, berarti kalau kita ingin cari sisa bagi bilangan dibagi oleh 2 pangkat I bagaimana? Itu gitu. Ya. Oke, kita ulas di sini bentuknya. Oke, sekarang perhatikan. Tadi kita punya N sama dengan AK dikali 10 pangkat K ditambah AK kurang 1 dikali 10 pangkat K kurang 1 ditambah seterusnya ditambah A2 dikali 10 pangkat 2 ditambah A1 kali 10 ditambah A0. Sekarang ini akan saya modulukan 2 pangkat I. Berarti
N ini saya bagi 2 pangkat I. N kongruen. Nah, di sini mod 2 pangkat I. Nah, berarti sekarang kita lihat dengan di sini syaratnya I itu di bawah K gitu. Berarti kita lihat di sini di mana I-nya. Kalau kita potong menulisnya berarti AK dikali 10 pangkat K ditambah AK kurang 1 kali 10 pangkat K kurang 1 tambah seterusnya ditambah AI dikali 10 pangkat I, nah, ditambah AI kurang 1 kali 10 pangkat I kurang 1 ditambah, ini untuk melihat I nya karena kita I nya juga general gitu. Kita sambung di bawah saja, ditambah lagi A2 kali 10 pangkat 2 ditambah A1 kali 10 pangkat 1 ditambah A0. Kita modulkan 2 pangkat I. Otomatis kalau kita modulkan 2 pangkat I berdasarkan keterangan di sini tadi, yang ini jadi 0, yang ini jadi 0, sampai di sini jadi 0. Apakah I kurang 1 jadi 0? Tidak, dia karena pangkat 2 tidak habis bagi 8. Pangkat 3 tidak habis bagi pangkat 4 dan seterusnya. Jadi ini N itu kongruen dengan AI dikali 10 pangkat AI kurang 1 dikali 10 pangkat I kurang 1 ditambah AI kurang 2 dikali 10 pangkat I kurang 2 ditambah seterusnya ditambah A2 kali 100 ditambah A1 kali 10 ditambah A0 mod 2 pangkat I. Oke. Sekarang kalau kita tuliskan ini secara biasa lagi, ini kongruen AI kurang 1 AI kurang 2 sampai A2 A1 A0. Jadi ini I digit terakhir. Nah, karena itu melihat ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 pangkat I, cukup dicek I digit terakhir gitu. Nah, jadi kita note ya, saya cek ya. Sisa bagi oleh 2 pangkat I cukup dicek I digit terakhir dari bilangan tersebut. Dari bilangan tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan contoh-contoh dari ini. Contoh sederhananya, contoh. Nah, kita ingin cari berapa sih sisa bagi 1239686 dibagi 8 bersisa. Nah, jadi kita lihat ini dibagi 8, ini bersisa berapa gitu. Titik-titik. Bagaimana cara jawabnya? Itu sederhana aja jawab. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Karena ini ditanyanya dibagi 8. 2 pangkat 3. Berarti kalau berdasarkan keterangan ini cukup dicek I digit terakhir. Berarti cek 3 digit terakhir. Mana 3 digit terakhirnya? Yaitu 876. Ya. Jadi selanjutnya cukup kita cek berapa sisa bagi 876 dibagi 8. Berarti 1 2 3 9 6 8 7 6 itu kongruen 876 mod 8. Kalau kita ingin menyederhanakan lagi, silakan dicari lagi sisa bagi 876 oleh 8. 8-nya habis, tinggal 76. Kita tinggal cari sisa baginya ya. Ya, kalau manual sih gini aja, 876 dibagi 8 sama dengan 1 8 7 6 76 berarti ini 9 72 sisa 4. Ini sisa gitu ya. Berarti ini kongruen 4 mod 8. Oke. Kalau kita ingin lebih sederhana bagaimana caranya? Kalau kita ingin memanfaatkan sifat modulo ini terus-terusan, ini kan cukup kita tulis juga sama di kongruen 800 ditambah 8 kali, kalau kita ikuti ya polanya terus, 8 kali 10 pangkat 2 tambah 7 kali 10 ditambah 6 mod 8. Nah, sekarang kita bagi satu dengan sifat modulo. Sifat modulo, sifat konvensional kan yang 8 boleh bagi ini 8. Kemudian ini 0 kali 10 pangkat 2 ditambah
Ini negatif 1 dikali 10. Ini 6. Nah, negatif 1, negatif 10, mod 8. Ini strategi saja ya, trik power negatif 4, mod 8. Karena sisa modulo sebaiknya positif, negatif 4, kita gunakan lagi sifat modulo, kita tambahkan 8-nya, dihasilkan 4 mod 8. Nah, ini salah satu strategi saja ya dalam menghitung modulo. Oke. Kita lanjutkan dengan dua contoh selanjutnya, yaitu dibagi 3, dibagi 9, dan dibagi 11. Oke. Kita lihat ya, habis dibagi 3, dibagi 9, dan dibagi 11. Oke, kita lihat ciri-ciri habis dibagi 3. Ciri habis dibagi 3. Kita cukup cek, perhatikan 10 itu kongruen 1 mod 3. Ya kan? Kita juga tahu kalau 10 itu pasti kongruen 1 mod 9. Ya. Bagaimana dengan 10 pangkat 2? 10 pangkat 2 kongruen 1 pangkat 2 mod 3 dengan sifat kongruenan. 10 pangkat 3 kongruen 1 pangkat 3 mod 3. Oke? 10 pangkat 4 kongruen 1 pangkat 4 mod 3. Berarti dengan demikian kalau kita lanjutkan 10 pangkat K kongruen 1 mod 3. Kalau dibuat nih 1 pangkat K boleh ya. 1 pangkat K tapi 1 pangkat K juga 1. Begitu juga dengan 9. Dengan cara sama 10 pangkat K itu pasti kongruen 1 mod 9. Oke, sekarang kita sudah tahu ternyata pembagian oleh 9 10 pangkat K itu selalu bersisa 1. Di bagian 3 juga gitu. Berarti kalau kita buatkan formulasinya, N yang sama dengan AK kurang 1, AK kurang 2, dan seterusnya A2, A1, A0. Kalau kita bagi 3 bagaimana? Mod 3 bagaimana? Nah, kita tuliskan kembali kayak tadi, AK dikali 10 pangkat K ditambah AK kurang 1 dikali 10 pangkat K dikurang 1 ditambah seterusnya ditambah A2 kali 10 pangkat 2 ditambah A1 kali 10 ditambah A0. Oke. Ya, sekarang ini harus kita bagi dengan 3, mod 3. Mod 3. Oke. Kalau itu sudah dibagi dengan 3, modulo 3, berarti tinggal kita masukkan aja yang ini. 10 pangkat K ini 1, 10 ini 1, ini 1 semua. Berarti ini kongruen atau sama kongruen AK ditambah AK kurang 1 ditambah seterusnya ditambah A2 ditambah A1 ditambah A0 mod 3. Jadi dengan demikian ciri-ciri bilangan habis bagi 3 bagaimana? Bagaimana dengan modulo 9? Gitu. Modulo 9 dengan cara sama berarti N kongruen AK ditambah AK kurang 1 ditambah A2 ditambah A1 ditambah A0 mod 9. Nah, karena itu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 dan 9 itu cukup dijumlahkan saja digitnya semuanya. Nanti lihat bagaimana sisa baginya. Berarti sisa dibagi 3 dari satu bilangan dibagi 3 atau 9 dari suatu bilangan setara dengan sisa bagi jumlah digitnya jika dibagi 3 atau 9. Jadi dari sini dapat kita simpulkan apa sih ciri bilangan habis bagi 3 itu. Ya. Oke ya, selanjutnya kita lihat contohnya. Oke. Kita lihat contohnya bagaimana kalau kita mencari sisa bagi, misalnya sisa bagi 10. Misalnya bilangnya 1, 2, 3, 7, 8, 8.
Berapa dibagi 3? Dibagi 3 bersisa. Bagaimana sih caranya gitu? Bagaimana cara mencarinya gitu? Oke. Kalau berdasarkan formulasi tadi cukup 1, 2, 3, 7, 8, 8 itu kongruen 1 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 8 mod 3. Kalau seandainya formulasi tadi kita anggap sebagai suatu rumus gitu ya, tinggal jumlah saja, jumlah berarti jumlahnya ini 8, 16, 21, 22, 29 ya, 29 mod 3. Sekarang kan hasilnya belum di bawah 3. Kalau sisa dibagi 3 kan harusnya di bawah 3 dan positif ya. Yang utamanya maksudnya, berarti ini bisa juga kita tulis 2 tambah 9 mod 3. Berarti kongruen 11 mod 3. Masih mau juga menggunakan formulasinya ya, udah buat lagi. Kongruen 1 tambah 1 sama dengan 2 mod 3. Jadi jawabannya 2 ya, sisa baginya. Seperti itu. Dengan begitu juga dengan dibagi oleh 9 gitu. Ya, kalau dibagi 9 misalnya bilangan yang sama. 1, 2, 3, 7, 8, 8 kita bagi dengan 9, berarti sama ya. Itu tambah 2, tambah 3, tambah 7, tambah 8, tambah 8 mod 9. Berarti ini kongruen 29 mod 9. Karena 29 itu ada 27 yang dekat, berarti sisanya 2 ya. Kita langsung aja sekarang kongruen 2 mod 9. Oke, jadi seperti itu untuk bilangan yang habis dibagi 3 dan 9. Oke, selanjutnya kita lihat sisa N dibagi 11. Bagaimana sih cara melihatnya gitu. Kita tadi patokannya berdasarkan 10 pangkat K tadi ya. Patokannya bisa, bisa kita lihat patokan-patokan lain gitu, terserah ya. Kita lihat ya 10 pangkat K gitu. Kita lihat 10 pangkat 1 itu kongruen 10 mod 11. Oke. 10 apakah bilangan yang tidak berubah ya, berarti tidak memberikan apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kita ambil balikannya. Balikannya apa? Kalau 10 itu pasti kongruen negatif 1 mod 11. Berarti kan kalau cara sederhananya sih kita lihat aja, kita 10 ini kita kurangkan aja dengan 11. Ya oke ya. Berarti kalau 10 pangkat 2 bagaimana? Itu kongruen 10-nya saja tadi negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 2 mod 11. Kalau 10 pangkat 3 itu kongruen bagaimana? Nah, tentu negatif 1 pangkat 3 mod 11. Begitu seterusnya. Ini negatif 1 mod 11. Begitu seterusnya. Berarti kalau kita lanjutkan 10 pangkat K itu kongruen. Kita lihat bergantung K-nya. Nah, dia bersisa 1 kalau K-nya genap ya. Kalau K genap. Dan negatif 1 kalau K-nya ganjil. Nah, sekarang kita kembali ke bilangan tadi lagi. N-nya tadi sama dengan apa? 10, salah ya. N-nya tadi AK, AK kurang 1 dan seterusnya A2, A1, A0 gitu. Ini bisa kita tulis sebagai N-nya itu AK dikali 10 pangkat K ditambah AK kurang 1 kali 10 pangkat K kurang 1 tambah seterusnya ditambah A2 kali 10 pangkat 2 tambah A1 kali 10 ditambah A0. Ya, sekarang yang ini yang akan kita bagi dengan mod 11. Tadi mod 11 bagaimana? Mulai dari belakang ya, melihatnya N kongruen dari belakang. Kalau A0 ya tetap aja A0. Kalau 10 menjadi min 1. Kalau 2 genap ya, tambah A2. Nah, dan seterusnya tambah. Nah, ini nggak tahu kita, bergantung genap ganjilnya K-nya gitu. Yang penting ini tambah atau kurang. Nah, AK kurang 1 ini
tambah atau kurang atau tambah angka gitu ya. Terserah ya, kalau ini kurang ini tambah, kalau ini tambah ini kurang gitu. Ya tergantung nilai k-nya nanti, karena kan ini kita ambil bilangan secara umum gitu. Makanya orang mengelompokkan bilangan ini, kalau untuk mencari ciri bilangan habis bagi 11 dikelompokkan yang kelompok genap dan kelompok ganjil. Yang indeksnya ini genap positif, yang indeksnya ganjil negatif. Berarti kalau kita kelompokkan berarti ini n A0 ditambah, tentu kalau genap ganjil baru bisa kita tulis ya. Kalau seperti ini belum bisa kita tuliskan secara rapi gitu. Kalau kita buatkan seperti ini, misalnya n-nya sama dengan A2K kurang 1 gitu, dan seterusnya A2 tambah A1 tambah A2 A1 A0. Kalau seperti ini baru bisa kita buatkan gitu. Berarti n itu akan kongruen A2K ditambah A2K kurang 1 ditambah seterusnya tambah A2 ditambah A0. Nanti kita kurangi dengan mulai pula dari A2K kurang 1 tambah A2K kurang 3 ditambah seterusnya ditambah A1 mod 11. Makanya orang mengatakan selisih kelompok genap dengan kelompok ganjil. Tapi kita lihatnya sebenarnya, kalau yang melihat sisa sebenarnya kita lihat dari belakang mengurutnya yang genap ganjilnya itu. Dari belakang mulai dari 0 gitu. Ya, gitu. Oke, kita lihat. Nah, di sini supaya tidak terlalu itu, kita ambil aja bilangan yang sama ya. Bilangannya 1 2 3 7 8 dibagi 11. Nah, dibagi 11. Ya, oke. Bagaimana strateginya tadi? 1 2 3 7 8 8. Itu kongruen. Kalau mod 11 kita lihat dari belakang ya. Berarti ini positif. Nah, ini negatif gitu. Jadi lihatnya dari belakang ya, dari belakang gitu ya. Saya kasih tanda seperti ini. Karena ciri-cirinya agak susah pula tuliskan agak panjang, saya sebutkan saja. Lihat dari belakang gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini yang positif kita kelompokkan, ini kongruen 8 tambah 7 tambah 2 dikurang 8 tambah 3 tambah 1 mod 11. Jadi ini kongruen, kalau kita jumlah ini 17 dikurang 12 5 mod 11. Jadi sisa lagi bilangan ini oleh 11 adalah 5. Ya, tapi kan melihatnya dari belakang. Nah, sekarang pertanyaannya, kok sampai di situ saja ciri-ciri bilangan yang habis dibagi itu gitu ya? Itu yang bagus gitu ya. Cuma sampai situ yang bagus gitu. Selanjutnya, kalau ingin membuat lagi bagaimana? Ya, ikuti aja pola yang sama gitu. Contohnya kalau dibagi 13, apakah memiliki bentuk yang bagus juga seperti ini gitu. Kita lihat ya, kalau 13 ya, sisa dibagi 13. Dibagi 13, tapi ini tidak kita cari ciri-cirinya. Cirinya ada, ini tidak kita tuliskan. Dia tuliskan dengan cara yang sama, bagi 13. Nah, kita lihat 10 itu kongruen negatif 3 mod 13. Kemudian 10 pangkat 2 itu kongruen 10 kali, berarti min 3 pangkat 2 kongruen 9 mod 13. Jadi angkanya di sini sudah dilihat di sini, angkanya tidak bagus seperti ini. Kalau tadi kan hasilnya 1 min 1 aja terus gitu. Nah, karena itu tidak terlalu itu gitu. 10 pangkat 3 kongruen negatif 3 pangkat 3 kongruen 9 dikali negatif 27. Berapa tuh? Negatif 26, negatif 1 ya. Negatif 1 mod 13. Jadi kalau kita buatkan lumayan panjang ya jadinya. Oke. Dan begitu juga seterusnya untuk hal lainnya gitu. Nah, bagaimana dengan dibagi oleh 100 gitu. Bagaimana gitu. Dibagi 99 misalnya 1 2 3 7 8 8. Nah, kalau kita bagi 99 bagaimana? Mod 99.
Ini dengan cara yang sama ya, dengan ide yang sama maksud saya. Kita tahu yang paling bagus itu apa? 100 pangkat K itu pasti kongruen 1 mod 99. Kenapa? Karena 100 dibagi 99 bersisa 1. Berarti 100 pangkat K kalau dibagi 99 bersisa 1 pangkat K gitu. Sisa 1 gitu. Ya, kalau supaya mudah melihat ini sisa bagi ini bagaimana caranya? Ya tinggal kita ikuti polanya, kita tulis ini per 100-an gitu. Kan bisa kita tulis tuh. 123788 bisa kita tulis sebagai dari belakangnya 88 harusnya. Kita kelompokkan 22. Nah, berarti 12 kali 100 pangkat 2 ditambah 37 kali 100 ditambah 88. Ya. Sekarang kalau kita bagi dengan, berarti kalau kita bagi dengan 99, kalau ini mod 99, bagaimana kira-kira? 100 ini sisa 1, 100 ini sisa 1. Berarti ini setara dengan 12 tambah 37 ditambah 88. Ya, tinggal dijumlahkan, lihat sisanya. 137 ya? 137 mod 99. Berarti sisa 38 mod 99. Jadi ada beberapa bilangan itu nanti kalau kita memahami ini kita bisa membuatkan sisa baginya dengan bagus gitu. Atau kita bisa juga mengkombinasikan 11 dengan 9 misalnya, 6 dengan 7 dan lain-lain. 3 dengan 2 gitu. Misalnya sisa bilangan habis bagi 3. Jumlahkan digitnya habis kelipatan 3. Angka terakhirnya harus genap gitu. Kalau sisa bilangnya habis bagi 6 gitu. Ya. Jadi asal muasal atau pembuktian dari sifat-sifat ini dengan menggunakan aplikasi Kekong. Selanjutnya kita lihat contoh lanjutan dari aplikasi tes keterbagian tadi. Tadi tes keterbagian aplikasi dari kongruenan. Kita lihat lagi aplikasi dari tes keterbagian itu sendiri apa juga gitu ya. Yang pertama kita lihat di sini contoh saja Bang, aplikasi contoh sederhana. Palindrom dengan banyak digit genap adalah kelipatan 11. Apa itu palindrom? Palindrom itu bilangnya yang dibaca dari depan atau dari belakang itu sama aja ya. Nah, misalnya 121 ini palindrom. Kita lihat dari depan 121, dari belakang 121 gitu. Berarti tapi ini palindrom dengan banyak digit ganjil. Sekarang kita cek aja dengan contoh-contoh ya. Nah, misalnya 1331 ini palindrom dengan digit genap. Kenapa kok dia kelipatan 11 gitu? Kenapa dia kelipatan 11? Kita lihat ya. Ini kelompok ganjil, ini kelompok genap. Kalau kita jumlah 4, kalau kita jumlah 4 dikurang 4 0. 0 adalah kelipatan dari 11. Ingat, 0 kelipatan dari semua bilangan. 0 kelipatan dari semua bilangan bulat. Jadi 0 kelipatan dari 11. Ya kita cek lagi berapa maunya? 6 digit misalnya. Misalnya 2, 3, 6. Berarti supaya dia palindrom di sini 6, 3, 2, 2, 3, 6, 6, 3, 2, 2, 3, 6, 6, 3, 2. Ya, sama ya. Kita ambil yang digit kelompok ganjil dulu. 2, 3, 6. Kelompok genap 2, 6, 3. Nah, sama juga 0 lagi. Jadi seperti itu seterusnya gitu. Jadi kalau dituliskan secara kayak tadi juga, ini nih AK. Nanti di A0-nya harus AK ini pula gitu. Supaya palindrom. Kalau di sini AK kurang 1. Di sini harus AK kurang 1 pula gitu. Tapi kalau kita lihat nanti kelompoknya karena banyak digitnya itu genap, berarti ini mulai dari ganjil ini berakhir di genap. Atau kalau ini genap berakhir di ganjil, berarti ini tidak satu tempat. Kalau ini diganjil, ini digenap. Kalau ini digenap, ini diganjil gitu. Nah, gitu seterusnya. Jadi dia akan sering menghilangkan sehingga jumlahnya tetap 0. Ya, jadi ini tidak saya tuliskan buktinya secara formal, secara logika itu saja ya. Oke. Kita lanjutkan ke aplikasi tes keterbagian selanjutnya yaitu casting out 9. Salah satu metode mengecek kesalahan perhitungan. Biasanya orang karyawan bank ada juga menggunakan sejenis casting out 9 ini dengan menggunakan modulo 2 biasanya. Biasanya ada barcode. Nah,
Jadi bank itu sudah, barcode itu kan terdiri dari digit angka-angka ya. Nah, jadi bank itu sudah menetapkan kalau jumlah digit dari barcode itu atau barcode itu, angka yang di barcode itu kalau kita modulkan 2 hasilnya harus ganjil, misalnya harus 1 misalnya. Jadi nanti kalau karyawan bank itu ragu salah ngetik, diceknya aja modulo 2 dengan aplikasinya tentunya, dengan satu aplikasi tentunya. Nah, kalau hasilnya 0 berarti dia ada yang salah entry gitu. Artinya ini memang tidak spesifik langsung mengecek apakah benar salahnya, tapi setidaknya salah satu langkah sudah dicek kebenaran datanya. Begitu juga casting out 9 itu digunakan untuk mengecek kesalahan perhitungan. Contohnya kesalahan operasi perkalian, kesalahan operasi penjumlahan gitu. Nah, di sini saya berikan 2 contoh, kesalahan operasi perkalian dan kesalahan operasi penjumlahan, pengecekannya saja gitu. Ya, kenapa namanya casting out 9? Nah, kita cukup melihat sisa bagi bilangan ini dibagi oleh 9, sama enggak sisa bagi ruas kiri dengan ruas kanan gitu. Ya, seperti itu. Kalau dibagi 9 tadi apa cirinya? Kita jumlahkan saja digitnya ya. Casting out 9. Kita lihat nih. Ini jumlahnya berapa? 1 tambah 9 tambah 7 tambah 6 berapa? Oh, 23 ya. Kali ini jumlahnya 7 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Ini jumlahnya berapa ya? 7, 12, 20. Ini kalau kita bagi 9 sisanya jelas ya? 5. Ini kalau kita bagi 9 sisanya 2. Nah, sekarang kita lihat ini yang di ruas kanannya sama enggak gitu ya. Nah, kita lihat 6 tambah 8 tambah 3 tambah 3 tambah 0 tambah 8 tambah 0. Oke, kita lihat 6 tambah 8 tambah 3 tambah 3 tambah 0 tambah 8 tambah 0. 6, 14, 17, 20, 28. Nah, ini 28. Kalau kita bagi dengan 9 sisanya juga 10. Kan 10. Nah, berarti ini ada kemungkinan dia benar gitu ya. Kemungkinan operasi ini benar. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya. Bagaimana sih contoh selanjutnya penjumlahan? Apakah ini contoh yang salah atau benar juga ya? Ini contohnya sama tadi, berarti kita asumsikan nih mungkin saja dia benar gitu. Sangat mungkin dia benar gitu ya. Karena kan kita cuma ngecek sisa bagi 9 saja gitu, salah satu gitu ya. Tapi kalau kita cepat-cepat ini sangat membantu sekali gitu ya. Oke, lanjut. Ini 3 tambah 8 tambah 6 14 tambah itu 23. Ini 2 berapa nih? 5, 9, 17, 24. Ini 49, 13, 18, 26. Yang di sini kalau kita jumlahkan yang di kanan 15, 10, 25, 29. Ini baru jumlah digitnya, kan kalau dibagi 9 kan harus di bawah 9 ya. Lihat ya. Ini dibagi 9 sisa 5, ini dibagi 9 sisa 6, ini dibagi 9 sisa 8. Ini kalau dibagi 9 sisa 2 ya. Sisa 2. Kita lihat nih. Ini kalau dibagi, kita jumlahkan lagi 11, 19 dibagi 9 sisa 19 bagi 9 sisa 1. Tidak sama kan? Otomatis operasi itu salah gitu. Ya, operasi ini salah gitu. Jadi itu salah satu metode casting out 9 ya. Oke, selanjutnya ada istilahnya akar digital. Apa itu akar digital? Akar digital ini yaitu ketika kita punya sebuah bilangan, kita buat jumlah semua digit dari bilangan itu. Kita lihat apakah hasilnya sudah 1 digit? Belum. Kalau belum, kita jumlahkan lagi. Lihat apakah sudah 1 digit? Belum. Kalau belum, jumlah lagi gitu. Nah, contohnya sama dengan bagi 9. Sebenarnya ini modulo 9 saja akar digital ini. Tapi kalau secara prinsip perhitungannya seperti itu gitu. Misalnya bilangannya 1988. Kalau kita ingin melakukan mencari akar digitalnya, berarti ini 1 tambah 9, ini iterasi pertama, ini sama dengan 26 gitu ya.
Ya 26 apakah sudah satu digit? Sudah satu digit? Nah. Belum ya? Karena belum, berarti kita lanjutkan dengan iterasi kedua. Iterasi kedua itu 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi akar digital dari 1988 itu adalah 8. Ya, oke. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya ini mirip dengan modulo 9 saja gitu. Ya, kita lihat misalnya akar digital. Ya, kita lihat contoh selanjutnya itu akar digital dari bilangan kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari akar digital dari bilangan kuadrat? Nah, tadi saya mengatakan kalau akar digital itu mirip dengan modulo 9 saja. Berarti kalau modulo 9, berarti bilangan bisa kita tulis dalam kelipatan 9 semuanya kan? Berarti misalkan suatu bilangan itu bisa kita tulis dalam bentuk 9K ditambah N, dengan N itu anggotanya dari 0, 1, 2 sampai 8, atau sisa residu modulo 9 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat setiap bilangan bisa kita tuliskan dalam bentuk ini 9K ditambah N, atau kita buat aja ini bilangannya ya, udah terlanjur N ya, N nya. Ya, sekarang berapa sih sisa bagi 9K tambah N dibagi 9 gitu. Berarti kita cukup cek 9K ditambah N pangkat 2. Nah, bilangan kuadrat dibagi 9 ya, berapa aja sisanya, itu yang mau kita cek. Itu kongruen 9K dikuadratkan ditambah 2 kali N kali 9K ditambah N kuadrat. Itu kongruen. Yang ini 0 modulo 9, ini 0 modulo 9 modulo N kuadrat mod 9. Jadi kalau kita ingin mencari sisa bilangan habis dibagi 9, cukup dicek sisa N dibagi 9. 1 kuadrat kongruen 1 mod 9. 2 kuadrat kongruen 4 mod 9. 3 kuadrat kongruen 0 ya, 0 kita tulis 9 mod 9 ya. Kemudian 4 kuadrat 16 7 mod 9. 5 kuadrat 7 juga ya, 16 25 ya, 7 mod 9. 6 kuadrat 6 0 ya, 0 mod 9. Kalau 0 tadi kita tulis 9 dulu. 7 kuadrat kongruen 7 49 4 ya, mod 9. 8 kuadrat kongruen 1 mod 9. Jadi kemungkinan akar digital dari bilangan kuadrat adalah 1 4 9 7. Ya. Sekarang bagaimana kalau ada orang iseng bertanya, apakah ada kemungkinan misalnya 1331 adalah bilangan kuadrat atau kuadrat dari satu bilangan. Nah, gimana caranya? Nah, salah satu cara cepat ngeceknya yaitu dengan casting out dengan akar digital. Kita cari akar digital dari 1331. 1331 itu bisa kita tulis akar digitalnya. Akar digitalnya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. 8 ada di list ini, dia kan 1 4 7 9 saja. Tidak ada di list, berarti ini tidak mungkin bilangan kuadrat. Ini pasti bukan bilangan kuadrat. Nah, ide-ide ini tentu bisa kita gunakan, kita aplikasikan bilangan-bilangan lain untuk mengecek seperti ini. Ini hanya beberapa contoh saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan kita tentang tes keterbagian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.